Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awina Hari Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah komputasi matematika, materi pemrograman Common Window MATLAB pada topik matematika disket, teori bilangan dan pengantar dasar matematika. Nah, di sini kita diberikan soal ada 4. Soal pertama itu, konstruksikanlah sembarang domain dengan deltanya itu delta X sama dengan 0,001. Lalu gambarlah fungsi floor, fail, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Nah, di sini dijelaskan apa itu fungsi floor, sailing atau sail, dan round. Dalam konteks matematika dan pemrograman, floor merujuk pada fungsi lantai atau floor function, yaitu fungsi yang membulatkan suatu bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat yang lebih kecil atau sama dengan bilangan tersebut. Nah, ini contohnya floor 4.7, hasilnya itu adalah 4. Kita coba di MATLAB. Untuk kita coba untuk floor dalam kurung 4.7 kurung enter. Nah, dia hasilnya 4. Kenapa hasilnya 4? Karena dia merujuk ke bawah atau sama dengan bilangan tersebut. Nah, untuk gambar fungsinya, X sama dengan kurung siku, kita ingin menggambar dari 0 hingga delta X-nya itu, delta X tadi, delta X 0,001. 0,001 hingga 8 hingga 9 titik koma enter. Nah, untuk fungsi floor-nya kita definisikan F sama dengan floor kurung X titik koma enter. Nah, gambarnya itu rumusnya plot X, F titik kurung enter. Nah, ini dia gambarnya dari 0 hingga 9. Nah, untuk sail, dalam konteks matematika dan pemrograman, sail adalah singkatan dari sailing, yaitu fungsi langit-langit yang membolehkan suatu bilangan ke atas, ke bilangan bulat terdekat yang lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Contoh, sail 4.2 hasilnya itu 5, karena dia dibulatkan ke atas. Ini. Dari 4, bilangan terdekatnya itu 5. Contoh di MATLAB, sail dalam kurung 4.2 kurung enter. Karena kita diminta untuk menggambar dalam satu figur yang sama, jadi gambar yang tadi bisa kita tahan dengan mengetik hold on enter. Terus kita definisikan yang X-nya sama dengan, nah yang tadi itu enter. Nah, untuk sail G sama dengan sail dalam kurung X tutup kurung titik koma enter. Gambarnya plot dalam kurung X, G. Karena kita mendefinisikannya itu sebagai G. Koma, untuk membedakannya kita kasih warna merah. Tutup kurung, enter. Nah, ini dia gambarnya. Ini gambar untuk sail. Nah,
Untuk yang round, apa sih round itu? Round dalam konteks matematika dan pemrograman, round adalah fungsi yang digunakan untuk membulatkan bilangan ke bilangan bulat terdekat. Aturan umumnya itu, jika angka desimalnya kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka desimalnya lebih besar sama dengan 0,5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, round 2,3. Contoh yang kurang dari 0,5. Round kurang 2,3. Enter. Nah, karena dia dibulatkan ke bawah, jadi hasilnya 2. Nah, untuk yang lebih besar sama dengan 0,5, contohnya itu round 5,5, hasilnya itu 6, karena dia dibulatkan ke atas. Round kurang 5,5 kurang enter. Nah, untuk menggambar dalam satu figur yang sama, kita ketik hard on, enter. Lalu X-nya 0 hingga 0,001 hingga 9. Enter. Definisikan round itu H sama dengan round X. Titik koma, enter. Nah, untuk gambarnya plot dalam kurung X, H, nah, untuk membedakan kita kasih warna hitam. Enter. Nah, ini gambar dari round. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 2. Ini bisa kita CLC. Nah, terus CLC lalu enter. Nah, untuk nomor 2-nya itu tentukanlah hasil dari faktorial 74 dikurangi faktorial 32. Apa sih faktorial? Faktorial itu dalam matematika, faktorial ditulis sebagai n faktorial. Tanda seru ini melambangkan faktorial. Adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Definisinya itu n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali hingga kali 2 kali 1. Secara khusus 0 faktorial itu hasilnya 1. Ini aturan baku, bukan kesalahan. Contoh 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 hasilnya 120. Nah, kita coba di MATLAB. Untuk soal yang tadi, faktorial dalam kurung soalnya tadi 74 dikurangi 32. 74 kurung dikurangi faktorial 32. Maka hasilnya 3.379 Euler plus 107. Nah, untuk yang B, 6 faktorial dikali 5 faktorial. Kita bisa copy yang atas, lalu kita ganti operasi sama angkanya, biar tidak capek menulis. 6 dikali 5 faktorial. Enter. Nah, hasilnya 96.400. Soal nomor 2,
6 faktorial dibagi 8. Faktorial. 6 dibagi 8 faktorial. Enter. Hasilnya 0,0179. Yang keempat, permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan berbeda dari sekumpulan objek di mana urutan atau posisi sangat diperhatikan. Intinya itu permutasi sama dengan penyusunan dengan memperhatikan urutan. Nah, kita ini harus memperhatikan urutannya. Terus permutasi jika ada n objek dan kita ingin menyusun r objek, maka permutasi n, r-nya sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Nah, di sini di soal yang ini n-nya itu adalah 7 dan r-nya itu 3. Jadi bisa kita tulis permutasi dari 7,3 itu sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial. Coba tuh. Faktorial. 7 dibagi faktorial. 7 dikurangi 3. Nah, karena di sini ada 2, jadi yang tadi itu kita buat kurang. Dikurangi faktorial 5 dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 5. Nah, di sini kurangnya itu ada 3 karena di sini kan yang ini bagian dari 5, yang ke sini bagian dari sini. Nah, yang ini bagian dari yang awal tadi. Tinggal kita enter. Nah, hasilnya 190. Untuk nomor 2-nya untuk yang kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih sejumlah objek dari sekumpulan objek di mana urutan tidak diperhatikan. Intinya, kombinasi itu pemilihan tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi itu tadi kan kita memperhatikan urutannya. Nah, kalau ini dia tidak memperhatikan urutan. Terus rumus kombinasi itu jika ada n objek dan kita ingin memilih r objek, maka kombinasi n, r itu sama dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n dikurangi r faktorial. Delapan, n-nya itu 8, r-nya 4. Jadi dalam kurung
Nah, karena sebelumnya saya sudah mencoba, jadi bisa bisa kita mengambil dari yang sudah kita coba sebelumnya. Untuk faktorial 8, untuk yang kombinasi faktorial 8 dikurangi dengan faktorial R-nya itu 4, lalu dikali dengan faktorial 8 dikurangi 4, di mana N dikurangi 4, lalu ditambah dengan faktorial, ditambah dengan kombinasi 5 dan 3. Di mana faktorial 5 dibagi dengan faktorial R-nya, lalu dikali dengan faktorial, lalu dikali dengan faktorial 5 dikurangi 3. Hasilnya itu 40.360. Untuk soal selanjutnya, kombinasi dari 10 dengan 2 dibagi dengan kombinasi 5 dan 3. Nah, hasilnya itu 7.315, 7,3157 Euler plus 10. Nah, untuk yang EPB, EPB adalah faktor terbesar yang sama-sama dimiliki oleh dua atau lebih bilangan. Nama lain dari EPB itu adalah GCD atau Greatest Common Divisor dalam bahasa Inggris. Ini nama lain dalam bahasa Inggrisnya. Terus cara mencari EPB itu cari faktor dari masing-masing bilangan, lalu ambil faktor yang sama dan terbesar. Ini contohnya itu cari EPB dari 12 dan 18. Faktor dari 12 itu yang ini, terus faktor dari 18 itu yang ini. Faktor persekutuannya itu akan mencari, ambil faktor yang sama dan terbesar. Ambil faktor yang sama itu yang sama 1, 2, 3, dan 6. Nah, faktor yang terbesarnya itu adalah 6, jadi EPB-nya itu sama dengan 6. Nah, di soalnya itu EPB dari 24,1268 adalah, kita coba di MATLAB. Nama lain dari EPB itu kan tadi GCD. Kita di sini menggunakan GCD. GCD dari 24,1268 itu sama dengan 4. Nah, untuk yang KPK, KPK adalah kelipatan terkecil yang sama-sama dimiliki oleh dua atau lebih bilangan. Nama lain dari KPK itu yaitu LCM. Least Common Multiple. Dalam bahasa Inggris, less artinya itu terkecil, common artinya persekutuan atau yang sama, multiple yang artinya kelipatan. Jadi less common multiple itu sama dengan kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari KPK, buat daftar kelipatan dari masing-masing bilangan, lalu ambil kelipatan yang sama dan paling kecil. Contohnya itu dari cari KPK dari 4 dan 6. Kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 6 itu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, di sini kan eh, kita ambil kelipatan yang sama. Kelipatan yang sama itu ada 12, ada juga 24. Nah, terus kita ambil yang paling kecil untuk menjadi KPK-nya. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Ini kan yang terkecil dari 12 sama 24 itu kan 12. Jadi, KPK-nya itu adalah 12. Kita coba di MATLAB. Soalnya itu
KPK dari 65.135. Kita menggunakan LCM karena tadi nama lain dari KPK itu kan LCM. LCM dari 65 salah LCM dari 65.135. Seratus tiga puluh lima. Oh, berarti dia memakai koma. Hasil dari LCM tadi itu kan 65.135 itu sama dengan 1.755. Untuk yang I, susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Apa itu bilangan prima? Susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu dan hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Ciri-ciri bilangan prima itu tidak bisa dibagi habis oleh bilangan lain selain satu dan dirinya sendiri. Harus lebih dari satu karena satu bukan bilangan prima. Nah, di sini kan kita disuruh membuat bilangan prima yang kurang dari 76. Jadi, rumusnya itu primes dalam kurang 76 kurang kurang enter. Nah, ini adalah bentuk prima dari yang kurang dari 76. Untuk yang soal selanjutnya, susunan segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Segitiga Pascal. Segitiga Pascal adalah susunan bilangan berbentuk segitiga di mana baris paling atas dimulai dari angka 1. Setiap angka di baris berikutnya adalah hasil penjumlahan dua angka langsung di atasnya, kiri dan kanan. Ciri-ciri dan fungsi segitiga Pascal itu ada kombinasi setiap bilangan pada baris ke N dan posisi ke K menyatakan nilai kombinasi. Rumusnya itu kombinasi N, K sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial di mana N dikali lagi dengan N dikurangi K faktorial. Ini sama dia rumus dari kombinasi yang ini. Nah, untuk yang koefisien dalam perluasan binomial di mana rumusnya itu A ditambah B dipangkatkan dengan N sama dengan kombinasi N, 0 dikali A pangkat N ditambah kombinasi N, 1 dikali A dikalikan dengan A pangkat N min 1 dikalikan dengan B ditambah dengan seterusnya sehingga kombinasi N, N pangkat B kali N. N, N kali B pangkat N. Nah, untuk pola dan simetrinya, segitiga ini simetris dan mengandung banyak pola matematika menarik dan mengandung banyak pola matematika menarik. Bilangan segitiga, bilangan Fibonacci tersembunyi dan lain-lain.
untuk soalnya ini kan kita disuruh susun eh, sebanyak 20 tingkatan Pascal. Kita coba di rumusnya itu Pascal dalam kurung 20. Enter. Nah, ini dia tingkatan Pascalnya. Ini kan dari kolom ke 1 sampai 8, dari lanjut ke 9 sampai 16, lanjut lagi dari apakah 34 bilangan prima? Coba kita lihat di MATLAB. Rumus eh, rumusnya itu primus dari 34 kurang enter. Rumusnya is prime dari 34. Nah, ini dia hasilnya 0, berarti 34 itu bukan bilangan prima. Kalau dia di sini hasilnya 1, maka 34 itu bilangan prima. Nah, untuk yang B, apakah hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima? Coba kita hitung di sini. 56 dikurangi 35. 56 dikurangi 35. Enter. Terus kita lihat hasil dari jumlah penjumlahan tadi itu. Is prime 21. Nah, di sini eh, ternyata 56 dikurangi 35 itu bukan bilangan prima. Nah, untuk soal selanjutnya, apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Apa sih bilangan real dulu? Bilangan real adalah semua bilangan yang bisa ditemukan pada garis bilangan, termasuk bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, dan bilangan irasional. Nah, di sini itu ada contoh-contoh bilangannya. Terus kita coba di MATLAB-nya. Tadi soalnya itu 35 dibagi 89. 35 dibagi 89. Enter. Nah, hasilnya kan ini ya. Nah, untuk mencari real, kita menggunakan Israel dalam kurung 0,3933. 3933 tutup kurung enter. Nah, ini kenapa dia 1? Berarti 35 dibagi 89 itu merupakan bilangan real. Nah, untuk nomor 4, susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Di sini, ini itu tabel kebenaran untuk 5 premis, yaitu P, Q, R, S, dan T. P, Q, R, S, dan T. Nah, ini itu tabel kebenarannya bisa dilihat. Karena ini ada 5, jadi untuk hasil ke bawahnya itu dia 2/5, yaitu 32 asal. Sekian video dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.